Assalamualaikum Pak Yudo. Waalaikumsalam Pak Hamdan. Ini terkait beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan selama Dandim di Selayar itu, kira-kira apa Pak Dandim yang kita rasakan selama berada di Selayar? Jadi saya sudah kurang lebih 1 tahun sebulan. Ya. Karena Juli saya serah terima di Toraja. Ya. Di situ saya langsung ke Selayar 1 bulan, setahun sebulan. Saya genap ini bulan Agustus. Jadi ini saya khawatir lama-lama tambah nyaman saya di sana itu. Jadinya tinggal di sana. Iya. Karena ya orang-orang Selayar kan familiar sekali. Ya, gitu. Welcome gitu loh, sama siapa aja welcome. Ya. Gitu. Tapi Pak Dandim selama di Selayar ini kan pasti banyak suka dan duka juga selama bertugas di sana Pak Dandim. Salah satunya mungkin Pak Dandim bisa infokan ke kami ini apa yang menurut Pak Dandim di sana itu apa? Ya, suka duka itu pasti ada. Sukanya itu kayaknya lebih banyak daripada dukanya. Dukanya sebetulnya bukan duka, cuma kadang itu miris, agak sedih ya. Kalau pas ngelihat yang di pulau-pulau itu begitu datang angin barat, kemudian mereka itu agak terisolir di sana nggak bisa ke sini nggak bisa ke sana. Khususnya kalau misalkan ada masyarakat, termasuk anggota saya yang sakit, kayak gitu. Jadi kita hanya telepon-teleponan, hanya ya monitor kapal, kayak gitu. Ada beberapa kegiatan juga selama Pak Dandim di sana bertugas itu. Salah satunya adanya program presiden yang kemarin Pak Dandim. Itu bisa juga di-share ke kami Pak Dandim. Kaitannya sukses di sana. Jadi memang plus minus ya, kita semua, seluruh kodim dari Sabang sampai Merauke itu semua melaksanakan program-program dari pemerintah, kemudian program-program dari Angkatan Darat juga, yaitu tentunya dari Presiden juga. Jadi itu tentang membantu masyarakat yang daerah-daerah yang putus akses, pembangunan jembatan, terus Koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan ekonomi warga khususnya di pelosok-pelosok. Itu kalau bagi saya sendiri, saya di Selayar karena kita kepulauan, itu plus minusnya ada. Jadi plus minusnya saya mendapat perintah yang sama antar di daratan maupun di pulau, tidak dibedakan. Bangun di wilayah, itu sama semua bebannya. Cuman kita yang di pulau ini hanya akses saja yang menghambat. Karena kita semua cari material, mau jembatan kita bikin jembatan, mau KDKMP, koperasi, kita selalu material dari Makassar. Makassar, Goa, Takalar, sampai Bulukumba nyebrang, itu sampai. Dan ini cerita sedikit. Jadi begitu awal kita mendapat perintah, itu sudah ada saran pertimbangan dari staf kodim saya, dari perwira staf saya. Mungkin komandan bisa dipertimbangkan untuk karena kita akses susah di pulau, khususnya di pulau terluar, Pasimaranu dan Pasilambena, kemudian Pulau Jampea, itu kita di daratan kita coba dulu komandan. Coba dulu karena kita beda sama di daratan Sulawesi. Nah, nanti kalau kita benar-benar bisa, yakin, baru kita bangun di pulaunya komandan. Saya sampaikan, jangan, justru ini momentum, kapan lagi kita bisa membangun wilayah kita yang ada di pulau-pulau sana. Saya tidak mau warga di Pasilambena, Pasimaranu atau di Jampea hanya jadi penonton saja. Dia lihat di medsos, di mana di Jawa, di Sumatera, kemudian di daratan Sulawesi, semua pada melihat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, sementara mereka hanya melihat di medsos. Harus gimana caranya gimana, harus ada di sana, minimal 1 kecamatan itu harus terbangun. Pak Dandim, ini juga ada salah satu, saya anggap juga satu keberhasilan ya, karena kan setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Kalau kami lihat ada tulisan Selayar itu bagaimana Pak, dan sampai
ada pemikiran bahwa saya harus pasang yang beginian ini, Pak Dandi? Jadi ya waktu saya masuk ke Selayar, nah, itu kan memang kita pegang mutu atau semboyan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya sudah pernah juga dinas di mana saja, di Medan, kemudian Tanjung Balai Karimun, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, di situ kan areal servis saya itu, waktu itu saya komandan detasemen. Waktu itu saya masuk nginjak ke Batam, yang kita lihat itu begitu injak Batam itu welcome to Batam. Begitu kita buka browsing Batam, yang muncul itu. Makanya kita, apa salahnya kita pakai moto ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau selama itu baik, ya kan? Selama itu baik kita ikutin. Nah, saya datang ke Selayar, saya kan sudah dijemput sama anggota di Makassar. Begitu naik kapal, saya di jalan itu bertanya-tanya, itu pulau apa? Itu bukan Pulau Selayar ya, Pulau Selayar sebelah sana komandan. Begitu mau nyandar di Selayar, ini Pulau Selayar, betul ini Pulau Selayar. Tapi tidak ada sign-nya atau tandanya sama sekali. Di situ sudah saya, wah ini perlu kita buat ini di sini untuk tanda kita masuk di pulau, nginjak Pulau Selayar. Alhamdulillah, saya dapat 2-3 bulan saya di sana. Saya perintahkan Babinsa sama Dan Ramil, kau bikin yang besar sehingga kapal belum sandar aja kau bisa baca, kita bisa baca itu kita mau sandar di Selayar. Pak Dandim, pertanyaan saya, harapannya Pak Dandim setelah adanya kegiatan-kegiatan Pak Dandim laksanakan di sana, baik pemasangan pada saat orang masuk ke Selayar ada tulisan Selayar, itu apa harapannya Pak Dandim kepada warga-warga Selayar di sana? Harapan saya kepada warga Selayar, saya orang Selayar itu kalau saya lihat itu pinter-pinter, makannya mungkin ikan terus itu, fisiknya juga bagus-bagus. Cuman kalau saya lihat potensinya banyak yang belum dikupas atau digali. Ini terbukti. Saya bina untuk atlet pencak silat. Di situ kita geber fisiknya, kemudian kita rutinitas, kemudian kita support, kita ikutkan lomba di Makassar. Ya alhamdulillah dapat itu 2 emas 2 perunggu. Nah, peraknya nggak ada. Nah, itu 4 atlet itu dapat tuh. Ada memang beberapa kegiatan yang Pak Dandi laksanakan, saya lihat itu kan mencuat di publik ya, khususnya di warga Selayar. Nah, ini kira-kira Pak Dandi bertanya-tanya, apa Pak Dandi masih di Selayar atau bagaimana nantinya ke depannya Pak Dandi? Siapa tahu Pak Dandi masih betah di Selayar nantinya. Iya Pak, jadi gini Pak Hamdan, kita ini prajurit. Tentara itu gimana perintah aja, depend on order. Jadi saya juga dari dulu, dari saya jadi tentara Letnan 2, haram bagi saya nolak perintah atau minta dimanapun. Semua saya makan habis, maksudnya ada perintah ya sudah kayak minum air, saya gelek saja. Mau di mana itu tergantung kita men-sweet hati kita. Nah kaitannya sama di Selayar ini, saya juga tidak tahu kalau saya bakalan dapat di Selayar. Saya nginjak Makassar atau Sulawesi itu aja ya baru setelah saya baca sprint. Saya kan di Mabesat sebelumnya, itu dapat Selayar. Ya saya browsing Selayar itu di mana, termasuk keluarga saya cari tahu. Ya sudah masuk kayak begini ya, saya berusaha berbuat yang baik saja, yang berguna bagi orang. Pak Dandim, soalnya warga Selayar itu begitu senang dengan Pak Dandim, karena saya lihat ada beberapa media, platform medianya Selayar itu bilang, wah hebat Pak Dandimnya. Oke, artinya ini siap-siap Pak Dandim tinggal di sana. Oke, Pak Dandim, yang terakhir Pak Dandim, mungkin ada himbauan untuk teman-teman Selayar, orang-orang di Selayar, mungkin menjaga ini yang sudah kita bangun sama-sama. Jadi saya ini sering bilang sama anggota saya, sama itu mau di satuan atau lingkup besarnya di kabupaten atau di kecamatan, besarnya lagi di kabupaten atau dimanapun berada,
bagus atau baiknya suatu daerah, ya, itu tergantung orang yang mengawaki di dalamnya, ya, tergantung orang yang isinya di dalamnya itu, ya, bagaimana dia menonjolkan wilayahnya dia menjual wilayah dia memajukan wilayah dia, itu tergantung manusia-manusia yang ada di dalamnya. ya. Ya, untuk itu nggak usah pesimis, nggak usah rendah diri dengan wilayah lain, mungkin monitor Bulukumba lebih maju apa, itu tergantung manusianya. Bisa kita bikin Selayar itu lebih maju dari Makassar, saya yakin bisa, tergantung manusianya. Siap, Pak Dandim. Terima kasih banyak Pak Dandim. Ini singkat ini, tadi saya berbicara tentang bagaimana seorang Dandim Selayar itu memperbaiki Selayar. Yang dari, saya kira itu saja dari saya. Ini bincang-bincang karena beliau akan berangkat lagi, saya cuma mengambil waktunya sebentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Dandim.